Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini video yang saya tampilkan adalah terkait dengan modul praktikum Fisika 2. Mata kuliah Fisika 2 itu terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS-nya merupakan teori dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Nah, terkait kondisi pandemi, kita tidak bisa praktikum di kampus. Maka dari itu, saya sudah memilih dan memilah kira-kira judul apa yang tetap kalian bisa lakukan di rumah untuk mata kuliah fisika kedua terkait dengan tema kelistrikan dan kemaknetan. Oke, mari kita mulai. Pertama, kita akan membahas tata cara praktikum fisika 2, work from home. Artinya kalian bekerja di rumah masing-masing. Dalam kondisi apapun, dimanapun kalian berada, entah itu kalian di rumah keluarga atau di asrama atau dimanapun, kalian harus tetap bisa melakukan. Yang pertama, tata caranya adalah dilakukan secara individu. Jadi ini secara individu, bukan kelompok, ya. Secara individu, pelaporannya dilakukan secara individu. Kerjaannya juga secara individu. Jadi menutup kemungkinan kalian untuk melakukan kerja kelompok, jadi menjaga jarak. Yang kedua, saya menyediakan 2 judul, kelistrikan atau kemaknetan. Jadi 1 judul kelistrikan, 1 judul kemaknetan, dan silahkan boleh kalian memilih satu saja atau boleh dikerjakan dua-duanya. Konsekuensinya adalah, silahkan dilihat di sini nomor 2. Jika kalian kerjakan 1 judul, nilai maksimumnya 70. Nah, jadi kalau kalian nanti lihat mau listrik aja gitu, berarti dapat poin maksimum 70, maksimumnya ya, maksimum. Jadi bisa lebih rendah berarti. Kemudian, kalau kalian mau menganggap ini mudah dan waktunya bisa kalian kerjakan dengan cukup, maka kalian boleh mengerjakan dua-duanya, sehingga jika kalian mengerjakan kedua-duanya, nilai kalian bisa maksimum hingga ke 100, angka 100. Paham ya? Jadi boleh ngerjakan satu saja atau boleh dua-duanya sekaligus. Kalau kerjakan satu, nilai maksimumnya 70. Kalau kerjakan dua-duanya, nilai maksimumnya 100. Yang ketiga, format pengumpulan berupa presentasi PowerPoint. Nah, jadi di situ kalian bercerita, kalian explore bagaimana membuat PowerPoint. Ya. Dan yang keempat, jangan lupa sematkan foto-foto dan video bukti kegiatan. Videonya ya terkait dengan video dan foto-fotonya terkait dengan apa yang kalian lakukan, terkait dengan judul. Bukan pada saat kalian mau mulai dari persiapan, kemudian proses dan akhir, ya. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima, laporan diketik dalam format Microsoft PowerPoint. Jadi kalian buat presentasi, kemudian dikirim ke email saya hadisantoso.ubt@gmail.com. Tujuannya kenapa PowerPoint? Jadi ketika saya download video PowerPoint kalian, saya akan play, saya akan mainkan, dan saya akan melihat satu persatu bagaimana proses praktik yang kalian lakukan dan hasilnya seperti apa. Dan PowerPoint ini dikumpul selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2020 pukul 23.59. Ya, ini masih cukup lama waktunya. Tanggal 21 Juni 2020 pukul 23.59 paling lambat. Jadi kalau bisa kalian melihat video ini dan kalian lakukan secepatnya, buat PowerPoint dan kirim ke saya. Ada yang lihat hari ini, besok di hari ini. Ini tanggal 2 ya, tanggal 2 Juni. Kemudian kalian langsung kerjakan di tanggal 3, 4, 5, tanggal 6 atau 7 kumpul, itu lebih baik. Oke, lanjut. Judul-judulnya terkait apa saja? Nah, ada 2 judul yang saya sampaikan tadi, kalian boleh pilih salah satu atau boleh kerjakan dua-duanya sekaligus.
Kalau tentang kelistrikan, kalian akan menghitung estimasi pemakaian energi listrik di rumah masing-masing. Yang kedua, kemagnetan, membuat magnet dengan cara gosok, induksi, dan elektromagnet. Nah, jadi dua judul ini cukup sederhana sebenarnya. Kalian tahu teorinya, kalian tidak perlu alat ukur yang sulit, kalian dapat melakukan bahkan kedua-duanya sekaligus. Yang pertama, kelistrikan tentang menghitung estimasi penggunaan energi listrik di rumah kalian. Yang kedua, membuat magnet dengan 3 cara, yaitu digosok, induksi, dan elektromagnetik. Lanjut, kita berbicara dulu tentang kelistrikan. Nah, menghitung estimasi pemakaian, ini tadi typo lagi, menghitung estimasi pemakaian energi listrik di rumah masing-masing, entah itu kalian di rumah kalian pribadi, rumah keluarga, ataupun di asrama atau kos-kosan, bisa kalian lakukan. Nah, sumber teorinya sudah saya sematkan di situ, ya, sudah saya sematkan. Mungkin di video akan saya tautkan linknya, jadi tinggal kalian klik. Oke, coba di sini saya klik. Nah, kita akan masuk ke, nah ini secara teori bagaimana biaya listrik. Nah, jadi kalian mengeksplor teori-teori ini dan seterusnya. Bagaimana jika misalnya kalian dalam satu hari berapa penggunaan misalnya TV, kipas angin, dan lain sebagainya. Itu kalian bisa menghitung estimasi pembiayaan dalam 1 bulan atau dalam beberapa hari sekalipun. Ya, lanjut ya. Ini juga sama, sebenarnya sama, tinggal kalian pilih atau kalian bisa buka dua-duanya. Nanti linknya juga saya akan tautkan saya akan sematkan di bawah di deskripsi. Oke, kita cancel saja. Kita langsung fokus ke terkait dengan menghitung estimasi pemakaian energi listrik di rumah masing-masing. Nah, di rumah kalian kan tentu saja berbagai kondisi. Ketika kalian tertarik untuk mengambil judul ini, maka kondisi rumah kalian menggunakan sistem kelistrikan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah penggunaan listrik PLN prabayar. Itu yang menggunakan token listrik. Jadi kalian harus beli token listrik dulu baru bisa gunakan. Di situ ada meteran listrik sudah tertera tuh. Ini tadi link yang saya ketik ya, dia agak lambat. Oke, kita kembali ke sini saja. Nah, ini ya, yang pertama tadi untuk penggunaan listrik PLN prabayar atau token listrik. Nah, bila rumah kalian menggunakan sistem token listrik, maka di situ akan tertera di layarnya berapa penggunaan KWH yang sudah terpakai. Jadi misalnya kalian beli misalnya ya 100 kWh dalam waktu 1 hari, itu berkurang jadi berapa, itu kalian catat. Tujuannya adalah mengetahui jumlah pemakaian KWH pada meteran listrik PLN terhadap seluruh pemakaian peralatan listrik di rumah secara real time selama 3 hari saat proses praktikum berlangsung. Nah, di sini kata kuncinya adalah cek pada meteran listrik. Jadi kalau kalian menggunakan ini, kalian cek di rumah kalian. Dalam 1 hari 24 jam itu alat listriknya apa saja, kipas angin terpakai berapa lama, kemudian TV berapa lama, dan seterusnya. Kalian cek juga di alat-alat listrik tersebut kira-kira berapa watt penggunaannya. Kalian masuk dalam proses perhitungan dari sumber teori yang saya sematkan itu, kalian cek selama 3 hari terbuktikah bahwa KWH-nya turun sesuai dengan apa yang kalian hitung.
Oke, itu untuk yang pertama, untuk yang penggunaan prabayar token listrik. Bagaimana dengan yang untuk penggunaan listrik PLN pasca bayar? Pasca bayar itu artinya dengan sistem yang lama. Jadi kalian menggunakan listrik, menikmati listrik dalam 1 bulan, kalian harus datang ke loket pembayaran, entah itu di PLN langsung ataupun di loket pembayaran lainnya. Maka tinggal memasukkan nomor langganan, maka akan tertera dalam 1 bulan terakhir pemakaian itu berapa banyak yang kalian keluarkan. Nah, jika rumah kalian seperti ini, tujuannya adalah mengetahui jumlah pemakaian KWH pada seluruh pemakaian peralatan listrik di rumah pada bulan terakhir, yaitu bulan Mei. Hari ini kan bulan Juni sudah masuk. Kalian cross check di bulan Mei, itu biaya besarnya kalian itu berapa. Nah, itu kalian hitung estimasi kira-kira dalam 1 hari rata-rata rumah kalian itu menggunakan listrik berapa watt untuk TV-nya, kipas anginnya, dan lain-lain. Kalian cek juga alat listriknya berapa watt. Kemudian dalam 1 hari 24 jam, nah kira-kira estimasikan untuk sebulan terpakai berapa banyak. Nah, kemudian dibandingkan dengan hasil struk bukti pembayaran. Ya, struk bukti pembayaran. Apakah sama atau tidak? Itu laporkan ya di dalam Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, yang ketiga dan keempat ini adalah bagi beberapa teman-teman yang rumahnya tidak terpasang PLN atau belum tersentuh oleh PLN, maka biasanya menggunakan listrik sel surya atau genset. Listrik sel surya atau genset. Nah, kalau kalian menggunakan sel surya, tujuannya adalah mengetahui jumlah pemakaian sumber listrik aki pada sel surya dalam 3 hari terhadap seluruh pemakaian peralatan listrik di rumah di bulan terakhir. Jadi misalnya kalian tahu nih bahwa aki tersebut bisa mencapai berapa volt, berapa watt. Di situ kan ada tertulis itu. Kalian cross check, cari tahu. Kemudian kalian bandingkan dengan penggunaan listrik di rumah kalian. Misalnya untuk lampu berapa watt, apakah penggunaannya itu untuk selama 3 hari ya. Untuk selama 3 hari, oke ini bukan bulan terakhir. Saya edit dulu. Pemakaian di rumah. Ya, jadi ini kalian bisa lakukan secara real time selama 3 hari. Kalian cari tahu pemakaian sumber akinya, seberapa banyak habisnya, kan itu bisa diperkirakan. Kira-kira pemakaiannya berapa lama terhadap habisnya aki tersebut. Gitu. Nah, kalau kalian menggunakan pembangkit listriknya genset, itu perbandingannya adalah solar. Tujuannya adalah mengetahui jumlah pemakaian sumber listrik terhadap seluruh pemakaian peralatan listrik di rumah selama 3 hari yang kemudian dikonversi dengan biaya penggunaan bahan bakar solarnya. Nah, ini empat-empatnya tentu saja tidak perlu semua kalian lakukan karena setiap rumah berbeda. Ada yang menggunakan PLN prabayar, ada yang pasca bayar, kemudian ada yang tanpa PLN, kalian bisa menggunakan sel surya atau genset. Bagi yang merasa bingung bagaimana cara mengerjakan sel surya atau genset, boleh kalian misalnya menggunakan jalan ke rumah tetangga atau di desa sebelah keluarga kalian yang ada PLN-nya, kalian melakukan praktikum di sana, silahkan. Namun bagi yang kesulitan untuk mengerjakan kelistrikan ini terkait dengan beberapa hal, mungkin di rumahnya tidak ada listrik dan sebagainya, kalian bisa melakukan yang kedua, pemaknetan, yaitu membuat magnet dengan cara gosok, induksi, dan elektromagnetik. Sumber teorinya sudah saya pernah sampaikan di pertemuan ke-10. Silakan cari video saya di pertemuan ke-10 tentang magnetisme. Di situ ada 3 cara pembuatan magnet. Nah, tujuannya adalah
Tujuannya adalah kalian mengetahui sejauh mana kualitas magnet yang dihasilkan dari pembuatan dengan cara digosok, induksi, dan elektromagnetik. Indikator keberhasilannya adalah dapat menghasilkan sifat magnet. Nah, kalau berhasil ya berarti kalau kalian bisa menarik logam lain, misalnya paku, berarti kalian berhasil membuat dengan cara entah itu digosok, induksi, atau elektromagnetik. Yang kedua, kemampuan menarik paku atau logam lain pada jarak tertentu. Nah, jadi hasil dari cara digosok, induksi, dan elektromagnetik kalian bandingkan dalam kemampuan menarik logam dari jarak tertentu, misalnya paku kasih jarak misalnya dari jauh 5 cm, 4 cm, 3 cm, 2 cm, 1 cm. Dari situ kan kelihatan kualitas kemampuan menariknya. Yang ketiga adalah lamanya sifat magnet itu muncul, atau lamanya sifat magnet terjadi ketika telah dilakukan treatment pembuatan, entah itu digosok, induksi, atau elektromagnetik yang kalian lihatnya dalam 1 detik. Misalnya setelah kalian buat dengan cara digosok, itu kira-kira berapa lama dia akan hilang sifat magnetnya. Yang kedua dengan cara induksi, kira-kira dia akan hilang berapa lama. Dan yang terakhir dengan cara elektromagnetik, itu kira-kira berapa lama cara hilangnya. Namun ketika kalian pikir ini cukup mudah untuk magnetan dan listrik juga cukup mudah, silakan kalian kerjakan dua-duanya sekaligus, dan jangan lupa bukti foto dan video ketika kalian melakukan prosesnya. Kalian bisa minta tolong ke saudara kalian, ke orang tua kalian untuk bantu foto-foto video kalian dalam prosesnya. Dan jangan lupa dikumpul ke saya sesuai dengan aturan yang saya sudah berikan tadi. Jika kalian anggap mudah, kalian bisa mengerjakan dua-duanya, dan jika kalian pikir hanya bisa satu saja, silakan kerjakan satu. Oke, itu saja kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengerjakan.